Atlas sebenarnya. Ada Atlas ya. Iya seperti nggak tahu nih Singapura akankah mereka komit ke arah Atlas atau mungkin terlalu early mereka mungkin kok. Ya, Xavier Brody dulu mungkin. satu hero dengan range yang paling jauh kayaknya nggak sih? Global. Global. Udah global presence gitu. Jadi dari tim Singapura mereka harus bisa punya sesuatu untuk nahan atau deketin ke arah Xaviernya. Oh, tapi Masya dan juga Akai langsung diamankan. Masya bisa bermain sebagai XP dan juga roamer. Akai juga sama tadi R7 pakai di XP, tapi belakangan juga di match sebelumnya kita melihat Akai bermain sebagai jungler. Dan kalau kita bicara soal Xavier yang dipilih oleh tim Indonesia, berarti Suns yang akan menggunakan Xavier. Kemungkinan besar karena Suns ya mid lane akan diisi atau dia akan memainkan Xavier. Pertanyaan ini dengan adanya Masya dan juga Akai, Singapura mereka mau engage, mereka mau ngincer ke arah Xaviernya nih. Indonesia harus merespon gimana nih cara nge-cover seorang Xaviernya. Mungkin kalau aku lihat hero-hero yang bisa nahan, oke Franco dan juga Esmeralda. Tadi aku pikiran di Roth, cuman untuk team fight memang agak sedikit kurang. Esmeralda lebih diuntungkan. Jadi ini adalah komposisi yang sudah pick oleh Indonesia. Xavier, Esmeralda dan juga Franco. Cepat banget ya Kagura langsung diperlihatkan oleh Singapura. Nah, Bird Zemes untuk war dari tim Singapura udah terlihat jelas. Ada Akai, bisa ngelock, ditambah follow up dari Kagura. Tapi dari Indonesia yang serem ini mereka bisa dengan mudah nih buat ngedodge war-war yang dimiliki oleh tim Singapura. Ya, dengan adanya ini juga sebenarnya Bloody Hound ya, yang bakal dimaksimalkan yang akan jatuh ke tangan Finn. Nah, hero-nya Finn banget. Sampai kita berkali-kali lihat Franco di ban ketika orang-orang lihat ada Finn di lawannya. Bener. Gila sih. Dan rata-rata memang untuk di match kita kali ini ya, ini kan Franco-nya di ban tuh di match-match awal tuh. Tapi belakangan udah mulai dilepas ya di tengah-tengah match-nya kita. So let's see saja untuk Franco kali ini juga Barats di ban. Kalau Baratnya di ban kemungkinan besar Karina kah yang bakal dipakai, tapi Karina sebenarnya ada kemungkinan Akai jungler juga sih Om Wawa. Cuman oke, Indonesia di sini langsung nge-ban ke arah counter dari Esmeralda sendiri, yaitu di Roth juga mungkin masih membuka kemungkinan soalnya Masya-nya bisa jadi roamer. Ini Singapura masih fleksibel banget dengan adanya Masya dan juga Akai sebenarnya. Tapi ya itu tadi kemungkinan besar memang Akai bakal masuk sebagai jungler. Dan ini sudah mulai ban. Masih fleksibel banget sebenarnya. Kayak tricky gak sih Om kalau Akainya ini? Tricky. Misalnya Indonesia belum keluar apa nih? Junglernya juga masih belum kebuka. Jungler belum, gold lane belum. Jadi tergantung ya Singapura akan membaca Indonesia akan ngambil apa. Karena last pick terakhir akan ada di Singapura. Betul, oke. Ini ban jungler barat ya berarti buat Indonesia. Satu lagi ban. Karina di ban. Wow. Benar-benar melimitasi ya opsi-opsi dari jungler. Tapi sebenarnya masih cukup luas juga buat Albert. Masih ada Lancelot, masih ada hero-hero lain juga. Ada Baxia. Ada Baxia juga kalau mau itu yang... Tapi kalau Indonesia ambil tanki hero lagi masih bisa ya? Masih bisa lah ya? Bisa. Ada Esmeralda, ada Franco, oke Baxia masih bisa berarti. Oke, ya, Baxia dengan satu marksman-nya ya. Nanti yang bakal dipersiapkan juga. Dan Atlas. Oke. Saya suka dengan banyak Atlas karena seperti yang Goni bilang. Atlas ini bisa dapetin Xavier di belakang. Bener. Atau maksa Xavier pakai spell purify dan itu menurut aku agak sedikit rugi gitu. Tapi bener banget Indonesia di sini mengambil langkah yang langsung aja nge-ban ke arah Atlas. Apa ya kira-kira yang akan di first pick oleh Singapura? Mereka masih mainin juga sini karena mereka cukup flex ya. Kalau mereka mau ngambil sekarang marksman dulu. Buka gold lane-nya dulu sih. Iya, gold lane dulu. Soalnya mereka masih nyimpen kan, ayo Akai bakal di mana nih. Lagi mainin otaknya Indonesia gitu loh. Harus berpikir diperas abis-abisan. Karena setelah ini ya masih ada satu pick terakhir yang mungkin bisa jadi surprise pick. Yes, itu dia Matrix. Bener banget. Matrix diambil dan dua pilihan terakhir untuk tim Indonesia sekarang. Siapa lagi yang lepas ya? Popol ada. Aku suka Popol. Potensi untuk split push-nya besar, potensi untuk mengambil objektifnya juga besar untuk Indonesia. Mungkin untuk menemani Popol, junglernya aku Pakito suka. Ada sih. Pakito ada kalau mau. Pakito bisa. Yes, Pakito. Popol, itu dia. Cewek dengan Popol Kupa. Dan last. Pakito kah? Untuk jungler, yang dimana gak mungkin Franco.
Baxia. Oke, tadi kita udah sedikit bahas juga Bu Dewa. Baxia berarti sebenarnya dari segi damage itu akan yang penting dari Xavier dan juga Popol dan Kupanya ya. Betul, mereka udah punya 2 burst damage ya. Yang kita tahu nanti di late game Xavier. Untuk di early to mid Baxia ada Popol sakit. Kupa. Baxia bakal nemenin dia untuk ngasih continuous damage. Yang lainnya bakal tahan juga dan ini junglernya nggak perlu takut buat dioyak-oyak sama Masya. Yes, Masya satu hero yang punya potensi untuk lari ke arah lini belakang, misahin bornya juga bisa. Tapi ya ada skenario di mana kita juga sering melihat Masya ini langsung nabrak aja nyari Xaviernya. Oh, ya, sebenarnya Itu yang ngeri. Sebenarnya kalau dilihat dari komposisinya, Masya, Akai dan juga Kagura, sekarang dengan komposisi lawan Indonesia cuma bisa ngincer Xavier. Iya, betul. Karena tebal semua ya. Tebel semua kurang Untungnya di lebih. sini ada Franco. Ya. Bakal nemenin juga. Siapapun yang datang bisa langsung digigit dan last pick Chow. Yes, berarti Akainya bisa masuk sebagai jungler. Wow, ini Singapura kurang lebih 4 dengan 4 hero. Kecuali Beatrix itu bisa dibilang hero masuk semua. Hero dive in, hero ngincer Xavier atau Popol dan Kupa. Dan tugas dari Indonesia itu yang agak sedikit kiting kayaknya. Pelan-pelan, mancing-mancing Singapura masuk satu-satu. Kita lihat aja sih sebenarnya dari segi eksekusi. Objektif gaming seperti apa dan objektif wise ada Popol Kupa, inilah dia. Match kita yang kelima dari SEA Games ke-31 Vietnam 2021 Indonesia. Dan juga Singapura akan beradu dalam Best of 2 Series Grup B. Di mana Indonesia akan mencari poin keduanya, begitu pula untuk Singapura poin pertamanya. Kalau mereka berhasil ngedapetinnya. Yes, dan ini dia kombinasi baru sih dari tim Indonesia yang bakal kita tonton kali ini ya. Yang akan dipertunjukkan oleh mereka juga. Jadi langsung kita lihat Suns, Xavier. Jadi kita langsung masuk aja kali ke Land of Dawn, Bude dan juga Om Wawa. Dan aku pengen lihat kalian banjirin kolom komentar dengan We Own SEA Games atau Indonesia. Yes. Apapun itu. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Pokoknya banjirin kolom komentar, ayo positif, kita hilangkan yang negatif karena inilah dia Indonesia. Deng 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 deng. Indonesia. Deng 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 deng. Dan JPL masuk ke dalam jungle net Indonesia bukan pilihan yang tepat karena Finn selalu sigap untuk melindungi Albert ini. Komposisi apa kombinasi dari arah midnya sih menurutku udah enak juga ya dengan adanya Finn yang udah terbiasa dengan pola permainan Albert. Dia udah bisa mengimbangi gerakan dari Albert. Aku cukup setuju dan kalau ngeliat dari spell-spellnya nih Om sebenarnya cukup relatif normal lah ya. Saat menggunakan sprint, bahkan Soul di sini Masyanya juga menggunakan sprint untuk targeting. Tetapi sebenarnya dari segi JPL yang tadi sudah kita bahas ya, selalu membayang-bayangi Albert maksudnya. Yes, dia bakal nemenin ya, tapi untungnya memang untuk hero yang dipakai itu adalah Baxia. Yang kita tahu adalah hero yang tebal, hero yang bisa sustain dan bahkan bisa kembalikan keadaan karena saking sustainnya dia bisa memberikan continuous damage. Tapi first blood era Topin tak bisa dihindari pergerakan dari Vin. Rotasinya nge-sandwich satu Adamir dan ketika Cold Laner tumbang itu bukan hal yang baik di early untuk tim Singapura. Setuju banget dan bahkan inisiatif Indonesia masih terlihat dari minimap ya. Selalu berotasi, selalu mencari-cari celah. Satu celah sudah mendapatkan satu gold lane. Itu mahal banget sih sebenarnya. Iya. Dan rotasi dari Finn walaupun dia nggak punya latihan, nggak ngeluarin apapun, pressure dari dia ngebikin semuanya juga langsung mundur secara teratur. Tapi di area river sudah terlihat dengan adanya heavy spin, berotasi dan mubeng-mubeng. Nggak ada yang bisa ditangkap, tim Indonesia pun sudah sigap untuk melakukan objektif berupa turtle. Ya sebenarnya banget ini kalau dari segi setup tapi masih diuntungkan oleh Singapura. Masih testing angin aja. Albert di sini udah, oh my god, Finn di bagian belakang harus pulang. Yes, flicker yang tepat dan on point. Tapi pertarungan nggak bisa dihindari dengan downing net yang keluar. Lalu didapatkan oleh remaining set dengan adanya retri yang on point. Berhasil diamankan dan Albert gak bisa untuk mencurinya. Sedikit kalah manpower tadi, memang Finn kan harus flicker dan di bagian atas sedikit pertukaran darah aja. Tetapi Singapura mendapatkan turtle yang pertama. Oke, gold lead tetapi lihat masih dipegang oleh Indonesia. Ya, bisa dibilang kalau dari arah bottomnya sendiri R7 bersama dengan Soul. Ini akan jadi head to head yang panjang.
nggak akan ada yang sampai gimana-gimana. Tinggal tahan-tahanan aja di lane. Ya, itu tinggal kuat-kuatan sih kalau kita bicara XP lanernya ya di sini ya. Dengan Esmeralda dan juga dengan adanya Masya sendiri. Tapi ya kehilangan satu turtle tapi dengan plating gold di atas nih top lane ini sudah cukup untuk Indonesia. Agak sedikit leading atas Singapura. Tapi mereka harus berhati-hati pastinya. Mereka nggak boleh kehilangan lagi untuk objektif selanjutnya. Ya, mereka memperlihatkan kalau laning mereka sangat kuat di early. Dengan kehilangan turtle pun net worth masih di atas. Tapi bukan berarti mereka harus santai karena ada pergerakan dengan The Will Dragon maju karena Finn harus tumbang. Gak bisa untuk melindungi siapa di belakang. Albert di sisi lain hanya bisa memandang dari kejauhan karena Sunspoon juga harus tumbang. Iya, Seilahnya tadi bagus banget. Kaguranya dengan Yin yang overturn-nya bisa menangkap basah seorang Xavier. Lihat, sprintnya masih up. Jadi benar-benar surprise attack yang dilakukan oleh dengan Seila dengan execute-nya juga. Jadi untuk saat ini dari kill point Singapura unggul 1 kill point saja. Masih cooldown juga tadi dari Suns, kaget mungkin ya. Karena burst damage dari Seila itu gede banget. Ada execute. Apalagi dia sekarang udah bisa mid lane-nya Singapura terlihat kuat. Dan mereka mau memperkuat itu, mereka tahu. Jadi gerakannya tuh ke tengah terus Xavier akan menjadi bulan-bulanan ya. Ya apalagi mereka punya JPL kan dengan cowoknya yang selalu menebar teror untuk JPL-nya sendiri. Dan kalau kita intip sedikit dari item build-nya. Dari Suns-nya ada Molten Essence dan lihat dari cewek sendiri ya udah punya ada 2 Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar lagi. Tapi mid lane pasti menjadi fokus kita juga. Ya, dengan adanya Heavy Swing muncullah Finn menjadi korban lagi. Tapi di rest belakang sana dengan Baksha Shield Unity mencoba untuk mendobrak lini belakang. The Wave Dragon karena R7 masih bisa dihindari dengan adanya Purify. Pemain dari Indonesia cukup kehilangan Finn dan mereka nggak mau kehilangan siapapun lagi. Beralih ke arah Turtle. Objektif yang tak mau mereka lepaskan untuk tim Singapura. Turtle kedua berhasil diamankan oleh Indonesia. Nyawa tuker turtle tapi lihat R7 sangat proaktif di bagian purple buff berusaha untuk mungkin paksa retribution ada bahkan mungkinkah mendapatkan Akai di sini Reminiscent masih bisa kabur. Yap, Falling Star Moon gagal untuk men-take down satu Akai yang mubeng-mubeng terus. Dan dari Indonesia bersama dengan Singapura, mereka aktif banget ini. Kalau ngelihat dari pergerakan Finn dan juga Albert, mereka udah berada di area atas memberikan pressure terhadap Adami. Tapi JPL berada di depan wajah mereka. Downing Light dikeluarkan, JPL tak bisa kemana-mana lagi. Dan bersama dengan adanya Heavy Spin, mengunci pergerakan dari Albert, mengusir mundur. Tapi damage timbangan terlalu besar. Reminiscence sudah tumbang. Dan Indonesia mendapatkan banyak sekali keuntungan di arah top lane-nya. Di menit kelima Indonesia, all smiles. Turret 1 dan bahkan lihat menyamakan kill point-nya juga. 1 jungler di takedown. Dan ya Indonesia bisa mendapatkan momentumnya dari kali ini. Dan kita lihat aja nih karena mereka masih bisa dibilang cari tempo dan bahkan off camera. Suns mendapatkan Seila. Terkapar di tengah rumput ya. Ditemukan satu sosok misterius di arah tengah. Kayaknya kena burst juga dari rotasi Indonesia yang udah ngedapetin atas. Mereka bergerak ke arah tengah dan direct hook connect terhadap JPL. Tapi pemain dari tim Singapura mereka udah nggak bisa untuk melakukan perperangan lagi. Tapi Hafiz bin dimunculkan, R7 menjadi korban dan tak ada lagi yang meng-follow up. Pemain dari Indonesia, Singapura, mereka mereset. Purify-nya menyelamatkan R7 dan bahkan gak ada follow up damage yang jelas Wawa. Singapura mereka ketinggalan 2000 tapi kok kayaknya kurang banget ya mencapai yang terjadi. Ya karena tadi kalau kita lihat BOD udah selesai sebenarnya buat cewek dan dia udah join fight tadi untuk di area dari midnya. Jadi itu cukup ramai semuanya dan lihat dari Indonesia sendiri untuk di arah dari minimapnya mereka sudah mulai berkumpul untuk mendapatkan objektifnya. Karena top turret ini udah hilang. Berarti menambahkan ruang gerak untuk cewek agar bisa membackup rekan-rekan yang lain. Ya. Dan ketika mereka udah fokus untuk menangin atas, lalu berubah ke area tengah, kelihatan dari Indonesia mereka udah siap untuk berperang bersamaan. Bergandeng tangan, jalannya bareng-bareng, maju ke depan, Bloody Heart Flicker. Dan ngedapetin satu, tapi Seila masih bisa kabur selamat, mundur ke arah belakang, dan Finn menjadi korban. Albert menuju ke arah belakang, Reminiscent JPL tumbang, 2 member dari tim Singapura harus di-take down. Sementara Soul di depan sendirian mencari di mana celah dari Suns dan perlindungan maksimal dari Indonesia. Muncullah di sini dari Adamir yang secara mengejutkan berada di area di belakang. Terbackstep Indonesia. Tak menyangka bahwa ada pergerakan dari Adamir dan juga Soul dari area di belakangnya. Dibalikin, Adamir berhasil equalize di situation. Oke, mereka Singapura kehilangan 1 turret, tetapi Adamir langsung menghilangkan 3 member. Iron Hook-nya connect. Adamir di sini cukup low, tetapi tentunya fokus dari Singapura ingin menghancurkan mid turretnya saja. Adamir masih bisa survive. CW datang dan memberikan damage. Xavier
masih miss. Iya. Karena nggak ada tadi ya tampilan dari Adamir ada di mana ketika dia sedang melakukan recall juga. Tapi itu dia mungkin inilah yang harus diwaspadai dari Adamir. Dia bisa masuk dari blind spot yang nggak diduga sama sekali tadi. Iya, kaget semua loh kok di belakangnya. Bener, kok ada Beatrix bawa shotgun. Iya. Ada Beatrix pakai bawa flicker juga tadi. Iya, kayak flicker. Ya tapi sejauh kita melihat secara objektif ini masih dipegang oleh Indonesia. Atau lebih equal ya, lumayan sama juga. Oh, sorry, Om. didapetin Singapura. Dari turret kalah. Turret midnya barusan 3-2 hilang loh malah. juga. Tapi dari tim fight-nya ya, Oke. ini masih cukup solid buat Indonesia. Ya, dan Singapura mulai mereka bergerak bersamaan juga Om dan mengurangi Iya, kelihatan di minimap. benar. Gak ada loh dari tadi kayak ngumpet-ngumpet. Walaupun mereka ada di dekat dari core mereka kayak ya udah Iya. pelan-pelan aja. Ingat ini mid game juga lihat dari itemnya Kagura dan juga Beatrice udah berhasil mengumpulkan item-item yang dibutuhkan gitu loh Mawa. Yes, Kagura Clock of Destiny sebentar lagi sih baru jadi untuk next itemnya. Tapi Clock of Destiny dan juga Lightning untuk Suns. Jauh lebih sakit pasti dengan Downing Light-nya. Ya, dan sekarang dari tim Indonesia dan juga Singapura mereka ngedot satu sama lain berfokus untuk main objektif. Indonesia berhasil ngedapetin 2 di area bawah. Secara diam-diam tanpa bisa di-defense oleh tim Singapura. 2 turret loh. Split push is real. Dan bahkan sekarang 4 turret yang sudah diamankan. Ya yang tadi 3-2 tiba-tiba jadi 4-3 ya. Bawahnya Untuk rontok. total turretnya langsung rata tuh ke atas tuh semua. Dan Singapura belum mendapatkan kompensasi yang jelas. Kayak ini di bagian mid, akankah buka war di sini harus berhati-hati, semua spell untuk kedua tim is up. Jadinya mungkin mereka bisa aja commit fight. Tapi balik lagi ingat ini udah ada Lord. Jadi mereka nggak bisa asal-asalan buka-bukaan war. Lord yang pertama, Lord yang sebenarnya tricky banget sih kalau untuk diperebutkan. Mereka harus pandai-pandai gimana caranya untuk dapetin Lord tanpa harus kehilangan begitu banyak. Karena kalau mengandalkan Lord sendiri kan segitu sulit. Adamir, surprise! Bertemu dengan Albert ditambah dengan Downlink Knight, tak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Dengan dari third position, maju ke area depan. Soul dipisahkan, JPL sangat low dan Falling Star Moon mengunci pergerakan dari sang Akai. Mau happy spin kemana? Apakah mau pulang ngibrit ke arah belakang dan dia masih bisa selamat? Oh masih bisa, bahkan off camera apa yang terjadi? Kaguranya yang malah tertangkap basah. Lihat ini adalah ruang gerak yang dibutuhkan oleh tim Indonesia untuk mengamankan Lord yang pertama. Yes, dan langsung diselesaikan ya dengan cepat juga untuk Lord pertama. Lord yang belum enhance pastinya. Dan sejauh kita melihat dari total goldnya juga sudah unggul hampir di angka 5 ribuan untuk goldnya. Ya tapi ini bagus sih Om ketika dapetin Lord satu, terus nggak ada yang tumbang sama sekali. Jadi mereka bisa nge-push enak. Masih bisa nge-pressure juga dan lihat itemnya, wow. Yes, Franco-nya udah tebel banget. Franco-nya tebal, dari Xavier Suns-nya juga sebentar lagi jadi Holy Crystal. Tapi yang pasti R7 di sini sih. Domi Ice, Oracle, and Santa Talisman. Domi Ice bisa jadi sebentar lagi atau bahkan dari Blade Armor. Jadi dia tebel banget buat Esmeralda dan dia bakal memimpin rekan-rekannya untuk menjadi second sandbag. Atau bahkan sandbag sendiri. Dan cewek udah tajir banget lihat. Dia nge-meltdown ya, dari segi turret, lalu juga ngebersihin minion. Dan damage dia udah gede banget. Dia pemegang network tertinggi untuk game ini. Dan terus ngegulung dari awal. Soul di area top lane berhadapan dengan R7. Berduaan aja punya dunianya sendiri. Karena di area bawah Indonesia sedang melakukan push terhadap base turret milik tim Singapura. Maju ke area depan. JPL menuju ke arah cewek sebagai sasaran utama. The Whale Dragon berhasil untuk dihindari cewek. Flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri dengan heavy spin dikeluarkan. Albert menjadi korban dari tim Singapura. Wow, Suns-nya juga tertangkap lagi dan lagi. Tetapi Singapura berhasil mendefend yang namanya base turret di bagian bawah. So, it's a good defense dari teman-teman Singapura. Tapi tengahnya hilang. Tapi sayangnya tengahnya berhasil dihancurkan ya. Itulah trikinya Lord pertama ya Budi. Nggak terlalu sakit tapi malah mancing fight. Indonesia kali ini masih leading dari gold. Kita lihat aja Singapura responnya. Iya, dengan R7 yang nahan semua pemain dari tim Singapura malah digalakin balik R7. Main sadis, main judes dengan Downing Light. Ternyata itu adalah bait dari R7 sehingga JPL terbuka, terekspos di belakang. Soul ditangkap oleh Vin, digigit, dilepain lagi, diusir Adamir. Menjadi korban dari R7, satu lawan banyak, R7 gak takut. Dan satu persatu dari tim Singapura ditangkap oleh tim Indonesia. R7 Bang otot menunjukkan kalau Indonesia otot banget dia menahan 3 orang dan bahkan men-take down 2 orang. Ini tampaknya Indonesia akan mengamankan poin pertamanya. Ditarik semuanya, hanya tersisa Soul seorang diri untuk melawan defense.
Dan 5 pemain dari Indonesia sudah menduduki base milik tim Singapura. Mereka berfokus untuk menghancurkan base. Dan inilah dia game pertama untuk Indonesia. Indonesia menunjukkan, ya it's okay. Mereka bisa mengontrol, menunjukkan